Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Halo Bapak Ibu Guru semua, perkenalkan fasilitator saya yaitu Ibu Ida Nur Farida. Saya sendiri CGP Angkatan 7, Ani Nur Laila, dan pengajar praktik saya Ibu Haji Imun Munawaroh. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Pengalaman belajar yang baru saya peroleh. Yang pertama, konsep coaching secara umum. Yang kedua, paradigma berpikir coaching. Yang ketiga, prinsip coaching. Yang keempat, prinsip dan paradigma berpikir coaching dalam supervisi akademik. Dan yang terakhir, kompetensi inti coaching. Konsep coaching secara umum. Coaching didefinisikan sebagai sebuah kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Sedangkan menurut Whitmore, mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut, International Coach Federation mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi dan proses kreatif. Paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coaching rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching ada 3. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Prinsip dan paradigma berpikir coaching dalam supervisi akademik. Coaching ini diperlukan dalam rangka membantu mengembangkan kompetensi diri. Supervisi akademik digunakan untuk mengembangkan kompetensi mengajar guru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar di kelas. Prinsip dan paradigma berpikir coaching ini tentunya sangat cocok digunakan untuk melakukan supervisi akademik. Supervisi dengan tujuan untuk memberdayakan, bukan untuk mengevaluasi. Kompetensi inti coaching. Kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi 7 poin. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, konstruktif. Yang ketiga, terencana. Yang keempat, reflektif. Kelima, objektif. Keenam, berkesinambungan. Dan terakhir, komprehensif. Siklus dalam supervisi klinis umumnya meliputi 3 tahapan, yakni 1. Praobservasi. Pertemuan praobservasi ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Yang kedua, observasi. Aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. Dan yang ketiga, pasca observasi. Percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan untuk perbaikan masa depan. Sistem Among yang dianut Ki Hajar Dewantara menjadikan guru dalam perannya bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Keterkaitan coaching dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Selain itu, pendekatan sosial dan emosional dalam praktek coaching juga sangat diperlukan. Melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan guru, peserta didik akan menemukan kedewasaan dalam proses berpikir melalui kesadaran dan pengelolaan diri, sadar akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang yang berbeda, sehingga sesuatu yang menjadi keputusannya telah didasarkan pada pertimbangan etika, norma sosial, dan keselamatan.
Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi diri sebagai seorang pemimpin pembelajar adalah sangat berkaitan erat. Dalam keterampilan coaching yang diawali dengan paradigma berpikir coaching, prinsip-prinsip dalam melakukan coaching, dan pelaksanaan coaching yang menggunakan alur tirta, semua bertujuan untuk memberdayakan. Hal ini sesuai dengan konsep coaching, yakni sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Sebuah kutipan dari Helen Keller, hanya sedikit pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian, namun bersama-sama kita bisa kerjakan banyak hal. Oke semuanya, terima kasih dan sampai jumpa.